Ada momen dalam hidup ketika kita berhenti berlari. Bukan karena sudah sampai, tapi karena lelah terus mengejar sesuatu yang katanya menjanjikan, namun tak pernah benar-benar bisa kita genggam. Mungkin kamu pernah ada di titik itu. Melihat layar, angka naik turun, grafik bergerak cepat, dan di balik semua itu ada harapan. Lalu ada juga rasa cemas yang tak pernah benar-benar pergi. Kita hidup di zaman ketika uang seolah harus bergerak cepat. Kalau tidak cepat, katanya kita tertinggal. Kalau tidak ikut arus, katanya kita ketinggalan zaman. Saham, trading, kripto, instrumen demi instrumen bermunculan, menawarkan satu hal yang sama, hasil. Tapi jarang ada yang bertanya, berapa banyak ketenangan yang hilang di prosesnya? Di tengah semua itu, ada satu hal yang sering dipandang sebelah mata. Sesuatu yang terlihat kotor, bau, melelahkan, dan dianggap pekerjaan orang desa. Peternakan. Dan anehnya, justru disitulah banyak orang diam-diam bertahan. Bukan viral, bukan dibicarakan di seminar mahal, tapi hidup. Setiap pagi mereka bangun, memberi makan, membersihkan kandang, mengulang rutinitas yang tampak membosankan. Tidak ada lonjakan grafik, tidak ada euforia sesaat, yang ada hanya proses dan hasil yang pelan, tapi nyata. Kita sering lupa bahwa tidak semua rezeki datang dengan sensasi. Sebagian datang dengan kesabaran. Di channel ini, saya tidak ingin menawarkan jalan cepat. Kita tidak sedang mencari trik instan atau janji kaya dalam semalam. Di sini, kita mencoba memahami sesuatu yang lebih dalam. Cara memandang kerja, waktu, dan rezeki. Karena masalah kita seringkali bukan pada kurangnya peluang, tapi pada cara kita memaknai hasil. Kita terbiasa mengejar yang terlihat canggih dan meremehkan yang terlihat sederhana. Padahal, yang sederhana seringkali justru yang paling stabil. Seperti air yang mengalir pelan, tidak ribut, tidak meledak-ledak, tapi selalu sampai ke tujuan. Peternakan bukan tentang hewan semata. Ia adalah tentang siklus, tentang memberi sebelum menerima, tentang memahami bahwa sesuatu yang dirawat akan bertumbuh dengan caranya sendiri. Dan mungkin, disitulah letak perbedaannya, antara uang yang dikejar dan uang yang dibangun. Di video ini, kita tidak akan membahas rumus rumit. Kita tidak akan bicara dengan bahasa teknis yang membuat dahi berkerut. Yang akan kita lakukan hanyalah satu hal, melihat ulang sesuatu yang selama ini kita anggap biasa. Kamu tidak harus setuju. Kita juga tidak sedang membandingkan mana yang paling hebat. Yang ingin kita lakukan hanyalah membuka ruang berpikir, bahwa ada cara lain dalam memandang penghasilan, cara yang lebih dekat dengan realitas hidup sehari-hari. Dan kalau di akhir nanti ada satu hal yang berubah, bukan cara kamu mencari uang, tapi cara kamu memandangnya, maka perjalanan ini sudah cukup berarti. Mari kita mulai pelan-pelan. Bukan untuk mengejar hasil, tapi untuk memahami proses yang selama ini mungkin kita lewatkan begitu saja. Kalau kita mau jujur, banyak dari kita sebenarnya tidak takut bekerja keras. Yang kita takuti adalah bekerja keras, namun hasilnya terasa rapuh. Hari ini ada, besok hilang. Hari ini untung, besok panik. Disitulah peternakan sering disalahpahami. Orang melihat dari luarnya saja. Bau kandang, pekerjaan fisik, rutinitas yang sama setiap hari. Lalu mereka menyimpulkan, capek, lama, dan tidak keren. Padahal, mereka lupa satu hal penting. Di dalam kandang itu, ada ritme. Ada kepastian yang dibangun dari kebiasaan. Ada uang yang tidak menunggu momen, tapi datang dari keberlanjutan. Seekor ayam bertelur bukan karena pasar sedang hijau. Sapi menghasilkan susu bukan karena grafik sedang naik. Kambing berkembang bukan karena tren. Mereka berjalan di atas hukum alam, dirawat, tumbuh, menghasilkan. Dan hukum ini jarang berkhianat. Peternakan mengajarkan sesuatu yang tidak populer di zaman sekarang. Menunda kepuasan. Kita memberi makan dulu, membersihkan dulu, merawat dulu. Baru kemudian menerima hasilnya. Tidak ada tombol jual sekarang saat panik. Tidak ada cut loss karena emosi. Yang ada hanya keputusan harian kecil yang dampaknya terasa dalam jangka panjang. Inilah mengapa banyak peternak terlihat biasa-biasa saja, tapi bertahan lama. Mereka tidak melonjak cepat, tapi juga jarang jatuh keras. Dan menariknya, uang dari peternakan sering datang tanpa kita sadari. Sedikit-sedikit, harian, mingguan, bulanan. Bukan uang yang bikin jantung berdebar, tapi uang yang bikin dapur tetap ngebul. Di titik ini, kita mulai sadar. Peternakan bukan soal besar atau kecilnya kandang, tapi cara berpikir pemiliknya. Apakah ia melihat ternak sebagai beban atau sebagai aset hidup yang bertumbuh? Karena ternak bukan mesin mati. Ia bernapas, ia berkembang, ia mereproduksi, ia menciptakan nilai bahkan saat kita tidur. Inilah yang sering luput dari pembahasan motivasi modern. Kita terlalu fokus pada kecepatan sampai lupa pada ketahanan. Peternakan tidak menjanjikan lonjakan,
tapi ia menawarkan sesuatu yang lebih langka, keberlanjutan. Dan mungkin di dunia yang penuh ketidakpastian ini, itulah yang sebenarnya kita cari. Bukan sensasi, bukan gengsi, tapi rasa aman yang tumbuh perlahan. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bukan untuk mengidealkan peternakan, tapi untuk membongkar satu kesalahpahaman besar. Mengapa sesuatu yang terlihat biasa justru sering menjadi penopang hidup paling nyata? Mari kita lanjutkan. Ada satu kesalahan berpikir yang sangat umum dan hampir kita semua pernah terjebak di dalamnya. Kita mengira uang selalu lahir dari sesuatu yang cerdas, dari layar, dari angka, dari keputusan cepat, dari momen yang tepat. Seolah-olah, kalau tidak rumit, kalau tidak penuh strategi, maka hasilnya tidak layak disebut peluang. Disinilah masalah itu bermula. Masalahnya bukan pada saham, bukan pada trading. Masalahnya ada pada cara kita memaknai kerja dan hasil. Kita terbiasa menilai sesuatu dari seberapa cepat ia terlihat, bukan dari seberapa lama ia bertahan. Akibatnya pelan-pelan terasa. Kita menjadi mudah gelisah. Sulit fokus pada satu hal. Cepat pindah sebelum sesuatu benar-benar tumbuh. Hari ini semangat, besok ragu. Hari ini berharap, besok kecewa. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terus menanam di tanah yang belum sempat diolah. Bandingkan dengan peternakan. Di sana, tidak ada kejutan besar. Yang ada justru pengulangan. Memberi makan, membersihkan, mengontrol kesehatan, mengatur siklus. Rutinitas yang sering diremehkan, padahal justru itulah sumber kekuatannya. Kesadaran yang sering hilang dari manusia modern adalah ini. Uang paling stabil biasanya lahir dari hal-hal yang membosankan, hal-hal yang tidak terlihat heroik, hal-hal yang tidak bisa dipamerkan dalam satu tangkapan layar. Peternakan bekerja seperti mesin yang pelan. Bukan mesin yang berisik, tapi mesin yang terus bergerak meski tidak diperhatikan. Satu ekor sapi mungkin tidak membuat siapapun terpukau, tapi ia makan setiap hari, ia tumbuh setiap bulan, ia menghasilkan setiap periode, dan disitulah logikanya bekerja. Masalah utama kita adalah kita sering mencampur adukan antara potensi dan sensasi. Sesuatu yang terasa hidup di pikiran, belum tentu hidup di realitas. Trading terasa hidup karena pergerakannya cepat. Peternakan terasa mati karena perubahannya lambat. Padahal yang satu menguras emosi, yang lain justru menguatkan struktur hidup. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga bertahan bukan karena satu keputusan besar, tapi karena penghasilan kecil yang konsisten. Uang belanja harian, uang sekolah, uang kebutuhan rumah. Semua itu jarang datang dari lonjakan, tapi dari aliran. Peternakan adalah aliran. Ia tidak menunggu momentum. Ia berjalan di atas waktu. Seperti sumur yang digali dalam, airnya tidak langsung keluar. Tapi sekali keluar, ia jarang mengecewakan. Di sisi lain, kita hidup di zaman yang memuja permukaan. Kita lebih percaya pada apa yang cepat terlihat daripada apa yang pelan tapi pasti. Kita mengejar hasil tanpa mau bersahabat dengan proses. Dan disinilah banyak orang kelelahan. Bukan karena kurang usaha, tapi karena salah arah. Ada kisah sederhana yang jarang dibicarakan. Tentang orang-orang yang tidak pernah meledak, tapi juga tidak pernah benar-benar jatuh. Mereka tidak viral, tidak dipanggil investor, tidak dipuji banyak orang. Namun hidup mereka berjalan. Setiap bulan ada pemasukan. Setiap tahun ada perkembangan. Pelan, tenang, nyata. Mereka bukan orang paling pintar di ruangan, tapi mereka memahami satu hal penting. Rezeki tidak selalu datang dari kecerdikan, seringkali datang dari ketekunan. Di titik ini, ego kita biasanya mulai gelisah, karena kita dipaksa mengakui sesuatu yang tidak nyaman, bahwa mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari yang cepat, sampai lupa membangun yang kuat, dan itu pahit. Karena berarti kita harus berhenti menyalahkan keadaan dan mulai meninjau ulang cara berpikir kita sendiri. Tarik napas sebentar. Bayangkan bekerja pada sesuatu yang hasilnya tidak membuat deg-degan, tapi membuat tidur lebih nyenyak. Bukan karena banyak, tapi karena bisa diprediksi. Disitulah kita sampai pada realita keras ini. Peternakan tidak gagal bersaing dengan saham atau trading. Ia hanya tidak ikut lomba yang sama, dan mungkin itulah keunggulannya. Di bagian berikutnya, kita akan mencoba menyusun ulang peta berpikir. Bukan untuk mengganti semuanya, tapi untuk menempatkan sesuatu di posisi yang semestinya. Agar uang tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan hasil dari sistem hidup yang kita rawat dengan sadar. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering terlewat. Bukan karena sulit, tapi karena terlalu sederhana untuk dianggap penting. Cara pikir. Banyak orang ingin mengubah hasil, padahal yang perlu diubah pertama kali adalah sudut pandang. Karena hasil selalu patuh pada cara kita melihat sesuatu. Peternakan, kalau dilihat dari kacamata uang cepat, memang tampak tidak menarik. Modal ada, kerja ada, tapi hasilnya seperti berjalan lambat.
Namun ketika sudut pandang digeser, gambar besarnya berubah total. Peternakan bukan alat untuk mengejar lonjakan. Ia adalah sistem untuk membangun aliran. Dan perbedaan antara lonjakan dan aliran adalah perbedaan antara stres dan ketenangan. Lonjakan membuat kita hidup dari momen. Aliran membuat kita hidup dari ritme. Disinilah konsep utamanya bekerja. Uang yang sehat tidak datang dari keberanian mengambil risiko semata, tapi dari kemampuan mengelola siklus. Peternakan adalah bisnis siklus. Ada waktu memberi, ada waktu menunggu, ada waktu memanen, lalu kembali lagi ke awal. Tidak ada fase yang bisa dilompati, dan justru karena itu, ia membentuk manusia yang lebih stabil. Banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya mereka sudah punya potensi ini. Bukan soal lahan luas, bukan soal ribuan ternak, tapi soal kesanggupan merawat sesuatu setiap hari, meski tanpa tepuk tangan. Potensi manusia bukan pada kecerdikan membaca pasar, tapi pada ketahanan menjaga proses. Masalahnya, pola hidup modern mengajarkan hal sebaliknya. Kita dilatih untuk cepat, cepat belajar, cepat untung, cepat pindah. Akibatnya kita pandai memulai, tapi lemah dalam memelihara. Di peternakan, memelihara adalah inti. Bukan pekerjaan tambahan, bukan beban, tapi jantung dari seluruh sistem. Satu hari lalai memberi makan, dampaknya tidak langsung terlihat. Tapi seminggu, sebulan, setahun kemudian, hasilnya berbicara dengan jujur. Dan disitulah pelajaran besarnya. Hidup juga bekerja dengan cara yang sama. Cara pikir kedua yang mengubah segalanya adalah ini. Uang bukan tujuan utama, ia adalah efek samping dari sistem yang sehat. Peternak yang baik tidak bangun pagi dengan obsesif menghitung keuntungan. Ia bangun dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang perlu dirawat hari ini? Ironisnya, pertanyaan itu justru yang paling jarang kita tanyakan pada hidup kita sendiri. Kita sibuk bertanya, berapa hasilnya? Tanpa memastikan, apakah sistemnya sanggup bertahan? Ketika sistemnya benar, hasil akan mengejar dengan sendirinya. Peternakan mengajarkan pengelolaan, bukan hanya uang, tapi energi, waktu, dan emosi. Tidak semua hari menyenangkan. Ada ternak sakit, ada harga turun, ada cuaca tidak bersahabat. Namun, karena sistemnya berbasis siklus, semua itu tidak langsung meruntuhkan segalanya. Berbeda dengan sistem yang bergantung pada momen. Sekali salah waktu, mental runtuh. Keputusan kacau. Emosi memimpin. Inilah kenapa banyak orang yang terlihat sukses cepat, tapi sulit bertahan lama. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena sistem hidupnya rapuh. Peternakan mungkin tidak membuat seseorang terlihat hebat dalam waktu singkat. Namun ia membangun sesuatu yang lebih mahal dari sekadar untung, ketenangan. Dan ketenangan inilah yang sering disalahpahami sebagai stagnasi. Padahal justru disitulah pertumbuhan yang paling sehat terjadi. Coba bayangkan hidup dengan sumber penghasilan yang tidak membuat jantung berdebar setiap pagi. Bukan karena kecil, tapi karena bisa dihitung. Bisa direncanakan, bisa ditingkatkan pelan-pelan. Di titik ini, kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar ingin kaya cepat, atau sebenarnya kita ingin hidup yang tidak terus-menerus cemas? Peternakan tidak menjanjikan sensasi, ia menawarkan struktur. Dan struktur inilah yang memungkinkan seseorang untuk tidak terus-menerus dikejar oleh uang, melainkan berjalan berdampingan dengannya. Inilah janji sebenarnya dari judul ini. Bukan tentang memilih peternakan atau tidak, tapi tentang memilih sistem hidup yang sadar. Karena pada akhirnya, yang paling mahal bukanlah peluang, melainkan arah. Dan ketika arah sudah tepat, langkah sekecil apapun akan tetap membawa kita maju. Di bagian terakhir nanti, kita akan berhenti sejenak. Bukan untuk menganalisis, tapi untuk merenung. Tentang apa arti cukup, dan bagaimana hidup bisa terasa lebih utuh ketika kita berhenti mengejar hasil, dan mulai memahami proses. Tarik napas sebentar, tidak perlu cepat. Kalau sejauh ini kamu merasa tenang, itu bukan kebetulan. Karena yang sedang kita bicarakan bukan sekadar cara mencari uang, tapi cara berdamai dengan hidup. Ada satu kesalahpahaman besar yang diam-diam diwariskan dari generasi ke generasi. Bahwa hidup yang berhasil harus selalu terlihat sibuk, harus selalu bergerak, harus selalu mengejar. Padahal banyak kelelahan tidak datang karena kerja terlalu berat, melainkan karena arah yang tidak jelas. Peternakan, dalam diamnya, mengajarkan sesuatu yang jarang kita dengar hari ini. Cukup. Bukan cukup karena menyerah, tapi cukup karena paham batas. Seekor ternak tidak dipaksa tumbuh 2 kali lebih cepat hanya karena pemiliknya sedang butuh uang. Tanah tidak dimarahi karena belum siap panen. Semua berjalan sesuai waktunya. Dan anehnya, justru karena itu, ia bertahan. Bandingkan dengan hidup kita. Berapa banyak keputusan diambil bukan karena siap, tapi karena panik. Takut tertinggal. Takut kalah. Takut terlihat biasa-biasa saja. Kita hidup dalam dunia yang memuja hasil, tapi lupa menghormati proses.
Padahal proseslah yang sebenarnya membentuk kita. Uang, kalau direnungkan lebih dalam, bukan tentang angka. Ia adalah simbol kepercayaan waktu. Bahwa apa yang kita rawat hari ini akan kembali dalam bentuk lain esok hari. Peternakan memahami itu secara alami. Ia tidak melawan waktu. Ia bekerja bersama waktu. Dan bekerja bersama waktu membuat hidup terasa lebih manusiawi. Ada kisah sederhana tentang seorang peternak kecil. Bukan tokoh besar, tidak masuk berita. Namanya pun mungkin tidak diingat siapa-siapa. Setiap pagi ia melakukan hal yang sama. Membersihkan kandang, memberi pakan, memeriksa kesehatan ternak. Tidak ada sensasi, tidak ada sorak-sorai. Namun ketika banyak orang di sekitarnya mulai resah karena penghasilan tak menentu, ia tetap pulang dengan wajah yang sama. Tenang. Bukan karena kaya raya, tapi karena tahu besok masih ada yang hidup untuk dirawat. Dan dari situ, datang kepastian kecil yang mahal harganya. Rasa aman. Rasa aman bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup dengan masalah yang masih bisa dihadapi tanpa kehilangan diri sendiri. Peternakan mengajarkan bahwa rezeki bukan sesuatu yang dikejar, melainkan dijemput dengan kesabaran. Bahwa waktu bukan musuh, melainkan partner. Bahwa hidup tidak selalu tentang naik cepat, tapi tentang tidak jatuh terlalu dalam. Di titik ini, kita perlu bertanya pelan-pelan pada diri sendiri. Bukan pertanyaan yang keras, bukan yang menuduh. Apa yang sebenarnya sedang kita kejar? Apakah angka di rekening atau rasa tenang saat tidur malam? Apakah pengakuan orang lain atau kestabilan yang jarang dibicarakan? Karena tidak semua yang terlihat berhasil merasa utuh. Dan tidak semua yang terlihat sederhana kehilangan makna. Peternakan dalam bentuk apapun sebenarnya hanya metafora. Tentang hidup yang dirawat, bukan dipaksa. Tentang pilihan untuk membangun sesuatu yang mungkin tidak membuat orang bertepuk tangan, tapi membuat hati lebih tenang. Mungkin inilah yang paling kita rindukan hari ini. Bukan uang lebih banyak, tapi hidup yang tidak terasa dikejar-kejar. Bukan hasil yang besar, tapi arah yang benar. Kalau sampai di sini, kamu merasa seperti sedang diajak bercermin, itu wajar. Karena refleksi memang tidak selalu nyaman, namun justru disitulah nilainya. Karena hidup yang dipahami, meski sederhana, akan selalu terasa lebih utuh dibanding hidup yang sibuk tapi kosong arah. Sebentar lagi kita akan menutup perjalanan ini, bukan dengan kesimpulan keras, melainkan dengan satu kesadaran kecil yang bisa kamu bawa pulang, dan mungkin pelan-pelan mengubah caramu melangkah. Sebelum kita benar-benar menutupnya, izinkan saya mengajak kamu berhenti sejenak. Bukan untuk mengulang semua yang sudah dibahas, tapi untuk merasakan apa yang tersisa setelah semua ini dipahami. Karena pemahaman sejati tidak selalu datang dalam bentuk jawaban. Seringkali ia hadir sebagai keheningan yang membuat kita berpikir ulang. Sepanjang video ini, kita tidak sedang mengatakan bahwa peternakan adalah jalan satu-satunya. Bukan itu intinya. Intinya adalah cara pandang. Tentang bagaimana kita memandang uang, tentang bagaimana kita memandang kerja, tentang bagaimana kita memandang hidup yang setiap hari kita jalani tanpa sempat bertanya, apakah arah kita masih benar. Peternakan hanya contoh yang jujur. Ia tidak berisik, ia tidak menjanjikan cepat, ia tidak memoles realita. Namun justru karena itulah, ia menunjukkan sesuatu yang jarang kita lihat. Rezeki yang tumbuh, bukan meledak lalu hilang. Mesin uang yang bekerja bukan karena spekulasi, tapi karena perawatan. Bukan karena tebakan, tapi karena keteraturan. Dan mungkin, pelajaran terbesarnya bukan soal uang sama sekali, melainkan tentang kesetiaan pada proses kecil. Tentang kesabaran yang tidak terlihat heroik. Tentang disiplin yang tidak pernah viral. Karena hidup yang kuat dibangun dari hal-hal yang tidak menarik perhatian. Sekarang saya ingin kamu bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Apakah selama ini kamu terlalu sibuk mengejar hasil sampai lupa membangun sistem hidup yang sehat? Apakah kamu bekerja keras tapi masih merasa rapuh ketika satu hal saja tidak berjalan sesuai rencana? Dan jika iya, mungkin yang perlu diubah bukan seberapa keras kamu berlari, tapi kemana kamu melangkah. Di channel ini, kita tidak mencari jawaban instan. Kita tidak menjual mimpi kosong. Kita mencoba memahami hidup sebelum hidup memaksa kita berhenti. Jika video ini memberi kamu satu kesadaran kecil saja, itu sudah cukup. Kesadaran bahwa rezeki bisa dirawat. Kesadaran bahwa waktu bisa diajak bekerja sama. Kesadaran bahwa hidup tidak harus selalu tergesa. Kalau kamu merasa video ini layak didengar orang lain yang sedang lelah mengejar, silakan bagikan. Bukan untuk viral, tapi untuk menemani. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama kami, belajar memahami hidup dari sudut pandang yang lebih tenang, kamu tahu apa yang perlu dilakukan. Karena pada akhirnya, kita semua sedang belajar hal yang sama. Karena paham tanpa perubahan hanyalah pengetahuan, tapi paham yang dihayati. Itulah kebijaksanaan.